Baik, sekarang kita masuk pada kajian teori. Di sini kita akan membahas beberapa teori. Yang pertama adalah pendidikan. Pendidikan merupakan suatu interaksi dalam manusia. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dinyatakan bahwa sistem pendidikan nasional disebutkan pendidikan yaitu usaha sadar atau terancangnya untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dan memiliki kekuatan spiritual keagamaan, kepribadian, pengendalian diri, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Secara umum, berjalannya pendidikan ini tentu membutuhkan peserta didik. Apa sih yang disebut dengan peserta didik? Peserta didik merupakan orang yang belum dewasa dan memiliki jumlah potensi dasar yang perlu dikembangkan. Peserta didik ini semakin tingginya atau bertambahnya usianya atau perkembangan dalam dirinya akan memiliki akhlak yang berbeda juga dan memiliki sifat-sifat yang mulai muncul sifat negatif dan positifnya. Oleh karena itu, dalam memecahkan suatu masalah pada peserta didik diperlukan adalah filsafat pendidikan dalam seorang guru maupun dosen. Apa sih yang disebut dengan filsafat pendidikan? Filsafat pendidikan adalah filsafat yang digunakan dalam studi mengenai masalah-masalah pendidikan. Filsafat ini akan menentukan mau dibawa kemana para peserta didik ini. Filsafat merupakan perangkat nilai-nilai yang melandasi dan membimbing ke arah pencapaian tujuan pendidikan. Sekarang kita masuk pada metode pengajaran. Metode mengajar adalah suatu cara yang dilakukan oleh guru dalam proses belajar untuk mencapai suatu pembelajaran. Dan metode pengajaran ini bisa kita gunakan dalam diri seorang guru. Di sini kita bisa mengajikan suatu materi kepada peserta didik menggunakan metode kita sendiri atau menggunakan metode yang ada dalam sarana, yaitu seperti buku. Baik, sekarang kita masuk pada sarana dan prasarana. Apa sih yang dimaksud dengan sarana dan prasarana dalam pendidikan ini? Sarana pendidikan yaitu perlengkapan secara langsung dipergunakan untuk proses pendidik seperti meja dan media pembelajaran atau buku, pulpen, pensil, dan lain sebagainya. Sedangkan prasarana pendidikan ialah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan, seperti halaman, kebun, taman, lemari, dan lain sebagainya. Sarana belajar adalah peralatan belajar yang dibutuhkan dalam proses belajar agar pencapaian tujuan belajar dapat berjalan dengan lancar, teratur, efektif, dan efisien. Baik, di sini saya sudah menjelaskan beberapa kajian teori. Semoga bermanfaat. Kita lanjut pada teori berikutnya. Oke, selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama yaitu A. Tempat dan waktu. Pelaksanaan mini riset ini dilakukan pada tanggal 16 November 2022 dengan lokasi yaitu SMA Al-Masdar, Batangturis. Yang kedua itu ada B. Populasi dan sampel. Pelaksanaan mini riset ini dilakukan di lingkungan yang memiliki karakteristik yang menarik minat untuk melaksanakan pengamatan dan penelitian untuk dijadikan sebagai pembahasan. Adapun populasi yang diamati yaitu murid di SMA Al-Masdar itu sendiri. Yang ketiga yaitu C. Metodologi penelitian. Pelaksanaan mini riset ini dilakukan dengan metode penelitian survei, di mana kami datang ke SMA Al-Masdar dan untuk mengumpulkan data. Selanjutnya yaitu ada instrumen penelitian. Alat yang digunakan dalam melakukan mini riset yaitu ada buku dan alat tulis. Kemudian yang kedua ada kamera ponsel untuk dokumentasi. Selanjutnya yaitu B. Pelaksanaan mini riset. Adapun anggota pelaksanaan mini riset ini yaitu ada Agnesia Marpaung, kemudian ada saya sendiri, yang ketiga ada Tri Andoni, dan yang terakhir ada Winda Marpaung. Selanjutnya yaitu C. Pelaksanaan penelitian. Jadi pelaksanaan mini riset ini yaitu melakukan observasi sebelum menentukan sekolahnya. Yang kedua yaitu meminta persetujuan kepada pihak sekolah dan guru yang akan membimbing bahwasanya ingin melakukan mini riset. Kemudian yaitu melakukan sedikit perkenalan diri dan berusaha mengambil tempat yang nyaman untuk menanyakan hal yang ingin ditanyakan. Yang keempat itu memulai pertanyaan dan pencatatan sesuai dengan hal yang ditentukan. Yang kelima, setelah selesai melampirkan pertanyaan, selanjutnya meminta izin untuk pamit kepada pihak yang bersangkutan, kepada ibu guru dan yang membimbing kami tadi. Selanjutnya yang terakhir yaitu mengumpulkan semua data yang telah didapat dalam bentuk makalah dan memberikannya kepada dosen pengampu. Dari hasil observasi yang kami peroleh di SMA Al-Masdar, kami memperoleh data bahwa SMA ini menerapkan kurikulum Merdeka Belajar, yang dimana dalam SMA ini terdapat 2 orang guru kimia.
Di SMA ini memiliki sarana dan prasarana yang cukup memadai seperti meja dan kursi yang layak dipakai, ruangan kelas untuk proses belajar mengajar, lapangan yang luas untuk tempat upacara dan juga kegiatan ekstrakurikuler. Dan di SMA ini juga memiliki lingkungan yang asri dengan pohon-pohon dan masih banyak lagi. Dan tetapi kami juga memperoleh ada kekurangan seperti kurang memadainya laboratorium IPA, ditandai dengan kurangnya alat-alat laboratorium dan juga bahan-bahan laboratorium. Sekolah ini memiliki cukup pencapaian prestasi yang baik di bidang non-akademik seperti futsal, paskibra, dan juga pramuka. Tetapi 1 tahun terakhir belum ada pencapaian akademik di bidang IPA khususnya dalam kimia. Dan di SMA ini juga kami menemukan data bahwa ada juga kurang pemahaman siswa dalam materi asam basa khususnya dalam penentuan pH dalam kehidupan sehari-hari, karena penyampaian materi yang dilakukan oleh guru di kelas hanya dengan mengandalkan metode ceramah sehingga proses pembelajaran kurang efisien dan terlihat monoton. Dalam hal ini terlihat bahwa sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah cukup memadai dan mendukung dalam proses belajar mengajar. Tetapi alangkah lebih baik untuk memenuhi sarana prasarana yang kurang seperti laboratorium IPA, peranan guru juga salah satu hal yang mendukung dalam proses peningkatan pendidikan di setiap sekolah. Dan hal ini kita lihat juga bahwa di sekolah ini terjalin hubungan yang baik antara guru dan murid sehingga lingkungan sekolah juga terlihat sangat nyaman dan harmonis. Dari penelitian yang kami lakukan di SMA Al-Masdar, kami menemukan 2 masalah yang menonjol, yaitu diantaranya masalah pertama, sulitnya siswa memahami materi kimia asam basa, dan yang kedua yaitu adalah kurang memadainya fasilitas laboratorium IPA di sekolah SMA Al-Masdar. Akhirnya kami berdiskusi untuk mencari solusi dari masalah yang kami temukan ini. Yang pertama, untuk masalah pertama yaitu adalah kurang memahaminya siswa dalam materi kimia asam basa. Setelah kami analisis, itu dikarenakan pengajar atau guru kimia di sekolah tersebut menggunakan metode pengajaran, metode ceramah, sehingga suasana belajar di kelas itu terlihat secara monoton dan para siswa sulit untuk memahami materi kimia asam basa. Nah, akhirnya kami berdiskusi untuk menyelesaikan masalah ini, dan hasil diskusi untuk memecahkan masalah ini adalah memberikan atau membuat materi asam basa ini dengan metode pengajaran eksperimen, yang mana metode pengajaran eksperimen ini berkenaan langsung dengan praktikum, sehingga materi asam basa ini lebih dikenali, lebih cepat dicerna oleh siswa. Untuk permasalahan yang kedua yaitu adalah kurang memadainya fasilitas laboratorium di SMA tersebut dapat diatasi dengan menggunakan virtual lab, di mana virtual lab ini dapat kita akses melalui website ataupun aplikasi-aplikasi yang ada di komputer ataupun handphone. Nah, pada aplikasi ini kita bisa melakukan berbagai eksperimen, diantaranya eksperimen asam basa, sehingga pada eksperimen ini siswa itu lebih gampang memahami materi asam basa. Baik, kesimpulan dari hasil mini riset kami ini yaitu suatu pendidikan dapat berjalan dengan baik jika menggunakan metode pengajaran yang sesuai dengan materi yang diajarkan di sekolah. Sarana dan prasarana yang mendukung dapat membantu siswa untuk memahami materi yang dipelajarinya. Misalnya melakukan praktikum mendukung siswa untuk memahami materi tersebut. Namun, jika suatu materi tidak sesuai dengan metode pengajarannya, maka pembelajaran tidak efisien dalam suatu sekolah. Maka proses pembelajaran dalam sekolah itu tidak akan tercapai. Begitu juga sarana dan prasarananya. Bila sarananya tidak mendukung, maka hal tersebut mempengaruhi pemahaman siswa dalam materi tersebut dan proses pembelajaran dalam sekolah itu tidak akan tercapai. Seperti yang diketahui, di setiap sekolah pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Oleh karena itu, kami berharap agar SMA Al-Masdar dan sekolah lainnya untuk lebih meningkatkan inovasi dalam pembelajaran, sarana, prasarana, ekstrakurikuler, dan hal lainnya untuk menambah semangat tiap siswa. Kita sebagai
seorang generasi penerus juga ikut dalam menyukseskan setiap program yang telah ditetapkan dalam kurikulum, sehingga generasi-generasi yang cerdas semakin terampil dan makin banyak ke depannya.